Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giovanni Indiberi dari kelas 3A Ilmu Pemerintahan semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori politik. Bagaimana teori politik modul 1 tentang ruang lingkup teori politik. Baiklah, langsung saja. Kegiatan belajar 1, ruang lingkup teori politik. Teori politik sebagaimana layaknya sebuah teori memiliki sifat atau karakter yang sederhana, parsimonius, dan sistematis. Teori politik terdiri dari valuational teori dan empirical teori. Pembentukan teori politik yang empiris dapat menggunakan cara deduktif maupun induktif. Filsafat politik, teori politik empiris, dan ideologi politik merupakan jenis-jenis dari teori politik. Hal yang membedakan teori politik empiris dengan filsafat dan ideologi politik adalah masalah nilai. Filsafat dan ideologi politik adalah teori politik yang syarat nilai. Oleh karena itu, terutama filsafat politik biasa digunakan sebagai dasar norma dalam berperilaku ataupun kehidupan bernegara. Sedangkan teori politik empiris tidak syarat nilai, tetapi mendasarkan diri pada fakta-fakta yang dapat diamati untuk kemudian membuat generalisasi-generalisasi. Hal yang membedakan ideologi politik dengan filsafat politik dan teori politik empiris adalah kemampuan ideologi untuk mempengaruhi kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan politik berdasarkan nilai-nilai tersebut. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan belajar 2, konsep-konsep teori politik. Dalam rangka memahami teori-teori politik, mahasiswa perlu memahami atribut-atribut pembentuk teori-teori politik. Atribut-atribut itu seperti konsep dan variabel, hipotesis, inferensi. Selain atribut-atribut tersebut, mahasiswa juga perlu memahami metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan erat terhadap pencarian data dalam rangka pembentukan teori. Pengenalan secara singkat mengenai konsep-konsep sangat penting bagi mahasiswa. Adapun konsep-konsep yang dibahas mencakup antara lain kekuasaan, otoritas, dan legitimasi negara, elit, pilihan-pilihan rasional, modernisasi, pembangunan ketergantungan, civil society, gerakan sosial baru, feminisme, transisi demokrasi, representasi, dan demokrasi. Pembentukan teori empiris dengan konsep-konsep atau variabel-variabelnya yang berhubungan sebab akibat, causal empirical theories, terbentuk secara deduktif serta menggunakan metode kuantitatif. Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat, terbentuk secara induktif dengan menggunakan metode kualitatif. Peran penelitian dan kritik dari para ilmuwan politik juga mahasiswa sebagai calon akademisi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan pembentukan teori politik baru. Baiklah, kita lanjutkan ke modul 2, pendekatan dalam ilmu politik. Kegiatan belajar 1, pendekatan tradisional atau kelembagaan. Pendekatan adalah seperangkatan keyakinan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama yang berfungsi sebagai standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah serta menentukan data yang akan dianalisis dan data mana yang akan dikesampingkan. Fokus dari pendekatan kelembagaan adalah negara, terutama aspek yuridis dan konstitusionalnya. Sifat atau karakteristik dari pendekatan kelembagaan adalah pembahasan yang deskriptif, menekankan pada konstitusi, aturan, dan hukum yang mendasari jalannya lembaga formal. Memiliki sifat parokialisme dan dalam pemilihan negara-negara yang diteliti yang tercermin dengan adanya Western bias dari pilihan negara-negaranya. Tidak memiliki metodologi yang komprehensif sehingga konsep tidak dikaitkan dengan teori, serta memiliki sifat non-komparasi dari negara-negara yang ditelitinya.
Pendekatan kelembagaan atau tradisional ini kurang memberikan kontribusi terhadap pembentukan teori baru karena sifat-sifat dari pendekatan tersebut. Beberapa kelemahan dari pendekatan kelembagaan atau tradisional antara lain membatasi hanya kepada penelitian dasar hukum dari lembaga-lembaga formal yang ditelitinya, tidak melihat kesenjangan antara dasar hukum dan praktik sehari-hari, tidak menghiraukan unit analisa lain seperti kelompok kepentingan dalam pembahasannya. Pendekatan ini kurang mampu membedakan antara fakta dan norma. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan belajar 2, pendekatan tingkah laku dan pasca tingkah laku. Pendekatan tingkah laku mulai berkembang tahun 1940-an dan mendominasi hingga tahun 1960-an. Kemerdekaan yang diraih oleh banyak negara baru membangkitkan minat bagi para ilmuwan politik barat untuk meneliti baik dari segi institusi politik negara-negara baru ataupun fenomena-fenomena politik yang hanya terjadi di negara-negara baru tersebut, namun tidak dengan metode atau cara yang dilakukan oleh para ilmuwan politik tradisionalis. Hal yang dilakukan oleh para ilmuwan pendekatan tingkah laku adalah mengubah fokus kajian menjadi perilaku politik yang memiliki keteraturan serta menggunakan metode ilmiah dalam pencarian data serta pembentukan teori-teorinya. Teori sistem politik dari David Easton dan teori sistem struktur dan fungsi dari Gabriel Almond merupakan contoh-contoh teori dalam pendekatan tingkah laku. Dalam perkembangannya, terlihat bahwa pendekatan tingkah laku tetap memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu bersumber kepada usaha para ilmuwan politik pendekatan ini untuk mengilmiahkan ilmu politik. Pendekatan tingkah laku yang revolusioner mendapat kritikan yang mendasar dari ilmuwan politik berbagai kalangan. Kritikan tersebut berasal dari ilmuwan-ilmuwan politik pendekatan kelembagaan atau tradisionalis. Dari ilmuwan pendekatan tingkah laku sendiri, ilmuwan-ilmuwan politik yang menginginkan dikembalikannya supremasi negara dan institusi formal sebagai fokus kajian. Kritik yang bervariasi dan berasal dari lembaga aliran dalam ilmu politik ini disebabkan karena dua hal. Pertama, usaha pengilmiahan ilmu politik, dan kedua, pentingnya kajian negara dan institusi formal lainnya yang dikaji oleh ilmuwan politik dengan menggunakan metodologi yang berbeda sehingga menghasilkan pendekatan yang berbeda pula. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan belajar 3, variasi pendekatan ilmu politik dekade 1990-an. Mark Irving Lippert dan Alan S. Durkheim membagi lingkup pendekatan ilmu politik berdasarkan 3 tradisi, yaitu 1. Pendekatan pilihan rasional, 2. Pendekatan budaya, 3. Pendekatan struktural. Asumsi dasar pendekatan pilihan rasional adalah bahwa pelaku melakukan pilihan rasional berdasarkan tindakan-tindakan rasional yang secara sengaja ia lakukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Para pelaku tindakan rasional ini adalah politisi, birokrat, pemilih, dan aktor ekonomi, yang umumnya hanya mementingkan kepentingan sendiri dan selalu mencari cara untuk mengoptimalkan kepentingan mereka dengan cara seefisien mungkin. Pendekatan budaya lebih banyak memfokuskan pada penelitian tentang cara hidup, nilai dan sistem of meaning dalam hubungannya antara lain dengan partai politik ataupun parlemen. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian-penelitiannya ini adalah mencari pemahaman dari fenomena yang diteliti, dan metode yang dipakai dalam pengumpulan fakta dan data adalah metode kualitatif, di mana fakta dan data digali melalui wawancara mendalam, pengamatan yang partisipatif, analisis yang dihasilkan berupa deskripsi yang mendalam. Pendekatan struktural adalah perspektif teoritis yang mengkonsentrasikan pada seperangkat hubungan-hubungan, jaringan-jaringan dan keterkaitan-keterkaitan antara dan di antara individu, dan bagaimana struktur menghambat dan membantu memfasilitasi aktor manusia individu. Unit analisis dalam pendekatan struktural adalah institusi politik dan sosial seperti format organisasi pemerintahan yang mendasar pada struktur Weberian, struktur kelas Marxis,
partai politik, dan kelompok kepentingan. Interaksi antara negara dan kelompok masyarakat dalam tema-tema ekonomi politik. Baik, kita lanjut ke modul ketiga. Teori kekuasaan, wewenang, dan legitimasi. Kegiatan belajar 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat orang lain atau kelompok lain melakukan tindakan-tindakan sesuai yang diinginkan oleh seorang atau kelompok orang yang disebut pertama. Inilah sebab mengapa kedudukan kekuasaan sangat terpenting dalam politik. Melalui kekuasaan maka sebuah tujuan tertentu dapat dicapai. Orang atau kelompok lain akan patuh atau tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh kita. Sedangkan mengenai penerapannya, tidak selalu harus berbentuk koersif atau memaksa. Bentuk persuasif atau membujuk juga diyakini dapat digunakan dalam menjalankan kekuasaan. Jika koersif adalah pembatasan alternatif bertindak pihak yang dikuasai, maka persuasif adalah perluasan alternatif bertindak bagi pihak yang dikuasai. Kesimpulan yang dapat diambil adalah definisi dan pengertian konsep mengenai kekuasaan akan terus bertambah seiring perkembangan zaman. Demikian pula dengan sumber serta aspek kekuasaan. Ketika timbul fenomena-fenomena baru dalam sebuah hubungan sosial di masyarakat, maka saat itu pula konsep kekuasaan mengalami proses dialektika. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan belajar 2, wewenang dan legitimasi. Wewenang atau otoritas memiliki makna yang lebih khusus dibanding kekuasaan. Konsep ini diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan. Ada kalanya memang pengertian mengenai wewenang tumpang tindih dengan pengertian kekuasaan. Keduanya dianggap merupakan kemampuan untuk membuat orang lain bertindak sesuai apa yang diinginkan. Namun yang sering dijadikan acuan dalam pembedaannya adalah seberapa besar pencapaian kepatuhan atau ketaatan yang diraih. Secara substansi, wewenang adalah kekuasaan yang telah disertai oleh pengakuan hak yang sah untuk bertindak atau memiliki right to rule. Dengan demikian, seorang yang dikatakan memiliki wewenang mendapatkan hak yang sah untuk memerintah baik secara persuasif maupun koersif, dan umumnya mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari yang diperintah. Dari paparan di atas, legitimasi dimengerti sebagai konsep yang lebih kuat lagi kedudukannya dari otoritas. Legitimasi didefinisikan sebagai wewenang yang tidak saja dianggap sah secara hukum, namun juga mendapatkan pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Dari definisi ini berarti cakupan wilayah dari legitimasi lebih luas. Dalam arti pihak yang dikuasai lebih besar lagi dibanding dengan kekuasaan dan wewenang. Legitimasi lebih sering diacukan kepada eksistensi sebuah pemerintahan. Yang perlu digarisbawahi adalah konsep kekuasaan, wewenang, dan legitimasi saling berkaitan satu sama lain. Jika kita menemukan bentuk hubungan yang menunjukkan salah satu di antaranya, maka biasanya akan diikuti dengan penemuan dua bentuk yang lain. Ketika salah satu konsep yang dimiliki mengalami kemunduran atau kejatuhan, maka hal ini akan diikuti pula oleh kejatuhan dua konsep lain. Ilustrasi mengenai ini telah diberikan dengan mengambil contoh negara Lebanon. Baiklah, kita lanjut ke modul keempat, teori negara. Kegiatan belajar 1, negara dalam pandangan pluralisme. Pemikiran pluralisme jauh lebih tajam dan kompleks jika dibandingkan dengan kritikan serta cercaan yang dialamatkan kepadanya. Pluralis tanggap terhadap masalah perbedaan yang terdapat di kelompok, masyarakat, dan negara. Pendekatan ini berhasil menawarkan beberapa cara untuk menganalisa masyarakat modern yang permasalahannya semakin majemuk dan rumit untuk diselesaikan. Kata kunci untuk mewakili karakteristik teori ini adalah keberagaman, karena pluralisme meletakkan pondasi pemikirannya pada perbedaan. Karakter lain dalam lingkup bahasannya ialah kebebasan pikiran, persilangan kepentingan, dan konsensus. Sedangkan konsep yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah kelompok, kekuasaan, dan konflik. Pandangan pluralis klasik mengenai kekuasaan adalah non-kumulatif, dalam arti tidak bertumpu dan menimbun di satu pihak.
dan kekuasaan dapat menyebar dan dimiliki secara bergantian oleh banyak pihak sehingga selalu terlihat dan dapat diamati. Keberadaan kelompok yang signifikan dalam masyarakat modern yang menyemuk pada level masyarakat sering terjadi konflik antar kelompok kepentingan. Sedangkan pada tingkat pembuatan kebijakan beberapa kelompok kepentingan akan menjadi kelompok penekan yang saling bersaing memberikan pengaruhnya pada pemerintah. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, elitisme dan kekuasaan pemerintahan. Elitisme di sini adalah teori yang berpusat pada keyakinan bahwa setiap masyarakat yang ada selalu terdapat kelas minoritas yang lebih berkuasa dibanding mayoritas. Inilah kelas elit yang ditakdirkan untuk memerintah. Sejarah politik merupakan sejarah dari dominasi golongan elit. Wilfredo Pareto mengemukakan konsep circulation of the elites, yakni keyakinan bahwa dominasi elit dan oligarki akan berputar dan berlangsung terus-menerus tanpa henti. Apa yang dinamakan sejarah adalah sejarah sirkulasi elit. Pareto membagi pemerintahan elit ke dalam dua jenis, yaitu rubah dan singa. Rubah adalah karakter elit yang tidak menggunakan paksaan dan kekerasan, pintar, cerdik, giat, artistik, dan inovatif. Singa adalah karakter elit yang kuat, memiliki integritas dan stabilitas yang tinggi, dingin dan realitas, biasa melayani diri sendiri dan siap menggunakan kekerasan untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Kegiatan belajar 3, Marxisme dan hubungan negara masyarakat. Gagasan-gagasan Marx sangat terkenal dan inspiratif. Karya paling fenomenal Marx adalah Das Kapital dan Communist Manifesto, yang banyak menyuguhkan teori-teori tentang masyarakat dan negara. Dalam mengembangkan teori-teorinya, Marx banyak dipengaruhi oleh ajaran Hegel, terutama ketika ia membangun konsep materialis dialektis dan materialis historis yang didasari oleh kerangka dialektika Hegel. Dalam materialisme dialektis, setiap benda dalam tubuhnya sendiri memiliki sisi-sisi yang berlawanan. Sisi-sisi yang berlawanan tersebut mengalami pertentangan satu sama lain dan kontradiksi. Dari proses ini nanti akan timbul semacam keseimbangan karena benda telah dinegasiasi atau dihilangkan dan tercipta benda yang baru dengan taraf yang lebih tinggi. Perbedaan dialektis masyarakat terhadap masyarakat terjadi lebih dahulu dari struktur bawah atau dasar yang kemudian menggerakkan struktur di atasnya. Perkembangan masyarakat dimulai dari masyarakat komune primitif yang tidak mengenal kepemilikan pribadi dan tidak mengenal kelas sampai kepada masyarakat yang mengenal kepemilikan dan mengenai kelas yang yaitu masyarakat kapitalis. Kita lanjut ke modul 5. Baik, di sini kita lanjut ke modul 5, teori-teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional dapat didefinisikan sebuah pendekatan ataupun perspektif untuk membuat pemodelan tingkah laku ekonomi dan sosial dalam rangka menjelaskan tingkah laku ekonomi dan sosial tersebut. Dalam ilmu politik, pemodelan-pemodelan yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku memilih dalam fenomena politik. Tindakan rasional adalah tindakan yang mampu dimaksimalkan output dari berapapun input yang diberikan. Dalam hal ini, seorang politisi bertingkah laku rasional apabila ia melakukan tindakan-tindakan tepat yang dapat menunjang pencapaian objektif atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga ia bertindak efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya. Terdapat 4 asumsi dasar dari teori pilihan rasional. 1. Individu yang rasional melakukan tindakan berdasarkan preferensinya. 2. Self-interest dari individu. 3. Menghasilkan nilai atau outcome yang diharapkan. 4. Menggunakan logika matematika dalam pemodelan teori-teorinya. Kegiatan belajar 2.
Game teori dan exit teori. Game teori dapat didefinisikan adalah tindakan memilih individu yang rasional. Dalam game teori ini diasumsikan bahwa para pemain yang juga para pembuat keputusan berusaha untuk memaksimalkan perolehan atau keuntungan gains mereka dan berusaha meminimalisir kekalahan mereka. Terdapat 4 elemen dasar dalam game teori, yaitu para pemain atau partisipan, strategi yang dimiliki partisipan, pivot, dan seperangkat aturan. Pengertian dari keempat elemen dasar itu: 1. Pemain atau partisipan adalah mereka yang terlibat dalam permainan tersebut. 2. Strategi adalah rencana yang dibangun secara rasional oleh para pemain yang terrefleksikan dalam tindakan-tindakan sebagai respon dari kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh lawan. Pivot adalah seperangkat nilai yang merefleksikan nilai hasil outcomes dari pemain tersebut sebagai hasil dari strategi yang dipilih oleh para pemain. 4. Aturan atau rules of the game atau aturan main dalam setiap permainan yang membatasi para pemain tetapi harus dipatuhi. Exchange teori merupakan teori ekonomi yang dipakai untuk menjelaskan fenomena atau situasi politik. Dalam teori ini digunakan konsep-konsep ekonomi dengan logika ekonomi kuantitatif yang sejalan dengan logika matematika untuk menganalisis tindakan rasional dalam memilih. Kegiatan belajar 3. Aplikasi dan kritik teori pilihan rasional. Terdapat 4 aplikasi dari teori pilihan rasional. 1. Teori voting merupakan aplikasi teori pilihan rasional yang berkembang pesat. Pesatnya aplikasi juga dilakukan oleh para pengguna teori ini. Salah satu sebab pesatnya perkembangan teori ini adalah substansi pertanyaan dari teori ini yang mempertanyakan bagaimanakah dan kapan pemerintah mayoritas dapat mengakses preferensi pemilih dengan cara yang koheren. Aplikasi game teori yang paling sering digunakan adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena penting politik internasional seperti nuklir deterrence, perlombaan persenjataan, penghentian persenjataan. Selain aplikasi langsung, game teori dapat menjelaskan situasi internasional. Game teori juga memberikan sumbangan terhadap perkembangannya varian-varian teori pilihan rasional, seperti public choice theory, collective action theory. 3. Public choice theory yang merupakan cabang mikroekonomi merupakan teori yang mengaplikasikan asumsi dasar dari teori pilihan rasional untuk menganalisis birokrat dan anggota parlemen sebagai pengambil keputusan, misalnya dalam menentukan anggaran belanja baik di parlemen maupun di pemerintahan. 4. Dasar dari collective action theory adalah penerapan rasionalitas kolektif dalam menganalisis kegagalan pasar dan bagaimana pengaruhnya terhadap peranan-peranan kelompok dalam masyarakat tersebut. Rasionalitas kolektif ini juga dipakainya untuk menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan dapat terjadi dalam pembangunan di negara berkembang akibat munculnya breeding dan rent-seeking behavior. Sekian penjelasan teori politik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.